sebuah kisah yang ditulis oleh Martin Lings tentang pasukan Abraha ketika mereka hendak masuk ke Mekah untuk menaklukkan Mekah dan menghancurkan Ka'bah di dalamnya salah satunya. Kemudian orang-orang Quraisy pada saat itu yang menganggap Ka'bah sebagai tempat bersemayamnya Tuhan mereka kemudian berkumpul untuk memikirkan bagaimana cara menghentikan upaya Abraha tersebut. Sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk mengutus salah seorang yang paling tersohor dan paling berwibawa di antara mereka, yakni Abdul Muthalib, untuk menemui Abraha dan menghadang rencananya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun alih-alih ketika kemudian Abdul Muthalib menemui Abraha, dia berkata kepada Abraha agar mengembalikan 200 untanya yang telah dirampas oleh pasukan-pasukannya. Dan ketika kemudian Abraha mengembalikan 200 unta Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib kemudian hendak pergi. Dan ketika Abdul Muthalib hendak pergi, justru ditegur oleh Abraha, dan orang-orang sekitarnya memang kemudian heran mengapa ia tidak mempertahankan Ka'bah yang hendak dihancurkan. Dan Abraha kemudian bertanya, mengapa engkau tidak mempertahankan rumah Tuhanmu? Sedangkan engkau hanya fokus untuk mengurusi urusan-urusan bisnis dan ekonomimu saja, begitu rendahnya engkau. Kemudian berkata Abdul Muthalib, sesungguhnya aku pemilik 200 unta ini, maka sudah hak dan sekaligus kewajibanku untuk mempertahankannya. Sedangkan Ka'bah adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang juga akan mempertahankannya nanti. Kemudian Raja Abraha berkata, tapi Tuhanmu sudah tidak bisa mempertahankan Ka'bahmu, sehingga aku akan menghancurkan beberapa saat lagi. Dan kemudian Abdul Muthalib justru berkata, lihatlah nanti. Dan kenyataannya justru burung ababil diutus oleh Allah untuk menghancurkan Abraha dan pasukan-pasukannya, sehingga ia pada akhirnya tidak bisa menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwa memang apakah benar Islam bisa dinista? Atau jangan-jangan justru sebagaimana dikatakan oleh almarhum Gus Dur, bahwa Islam tidak akan pernah dinista dan Tuhan tidak perlu dibela, karena Tuhan memiliki kekuasaan yang tak terhingga di atas kekuasaan kita yang sangat kecil untuk membela dirinya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya di muka bumi ini. Pada dasarnya Islam itu sebuah ide, ia sebuah ajaran. Karena ia sebuah ide dan ajaran yang suci, maka ia tidak akan pernah bisa dinistakan, dihina, dan diperlakukan tidak baik. Sebab ia adalah ide dan ajaran yang suci, sehingga jika kemudian ada orang-orang yang menistakannya, melemparkan tuduhan-tuduhan yang hina tentang ajaran Islam, maka justru kehinaan itu akan kembali kepada penuduhnya, karena ia sedang menuduh hina sesuatu yang suci. Maka yang hina akhirnya adalah lisan dan dirinya yang menduduh, karena ia telah berbicara bohong, atau bahkan lebih buruk lagi, ia sudah memutarbalikkan fakta, menuduh yang mulia dengan tuduhan yang hina. Oleh karena itu, misalnya kalangan orientalis di zaman dulu, ketika mereka ingin menghancurkan citra Islam dengan melakukan penelitian-penelitian dan kritik-kritik untuk menemukan kelemahan Islam dan kehinaan Islam, maka upaya itu relatif tidak berhasil. Karena yang pertama, Islam memang sudah ajaran yang sempurna, dan ia kemudian disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sempurna juga oleh sarjana-sarjana muslim untuk membentengi kritik-kritik para orientalis itu, sehingga kritik itu tidak akan pernah menemui kebenarannya. Maka yang mungkin mencitrakan Islam, walaupun bukan ajarannya, namun citranya menjadi buruk, justru adalah umat Islam sendiri sebagai subjek dari ajaran itu sendiri. Jika kita menafsirkan Islam atau melakukan tindakan yang hina, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, atau menafsirkan Islam secara salah sehingga menciderai keagungan nilai Islam, maka justru citra Islam akan rusak oleh tafsiran kita yang salah atau kelakuan kita yang hina itu. Meskipun ajarannya tidak pernah hina, namun minimal citranya menjadi rusak. Oleh karena itu, di zaman ini dan beberapa dekade sebelum ini, maka citra Islam kemudian dirusak oleh orang-orang yang tidak menghendaki citra Islam itu baik, tidak dengan mengkritik ajarannya, tapi dengan membentuk komunitas-komunitas atau generasi-generasi muslim yang kemudian menghinakan
citra Islam dengan tindakan dan tafsirannya yang salah terhadap Islam. Misalnya, kemudian terbentuklah Taliban, Al-Qaeda, yang terbaru dibentuklah ISIS oleh orang-orang yang benci kepada Islam, untuk kemudian mereka menafsirkan Islam secara salah dan bertindak teror yang bertentangan tentunya dengan nilai-nilai Islam yang damai dan rahman, sehingga citra Islam menjadi buruk dan timbullah gejala Islamofobia, ketakutan terhadap umat Islam dan ajaran Islam oleh orang-orang di luar Islam. Sedangkan orang-orang di luar Islam sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa menghina ajaran Islam, begitupun menghina citra Islam, selama umat Islam sebagai subjeknya tidak menafsirkan Islam secara salah, yakni tidak mulia dan tidak berlaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mulia itu sendiri. Oleh karena itu, ketika orang menista umat Islam, maka umat Islam yang harus berintrospeksi apa yang salah dari tindakan kita, sehingga harus kita benahi. Karena bagaimana bisa Islam yang tidak hina itu bercitra hina karena hinaan orang lain? Pastilah itu karena tindakan kita yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab sebagaimana diungkapkan oleh banyak ulama bahwa seringkali Islam itu dihancurkan oleh tingkah laku umat Islamnya. Sedangkan yang ketiga, maka mengapa kemudian harus ada pasal penistaan agama? Tentu karena suasananya sudah tidak ideal. Umat Islam tidak memahami bahwa Islam itu tidak bisa dihina, dan umat Islam tidak bisa dihina selama sesuai dengan ajaran Islam. Maka mereka kemudian ketika ada orang-orang dari luar Islam yang menghina Islam, mereka kemudian marah karena mereka menganggap Islam bisa dihina. Sehingga untuk mengatasi kegaduhan akibat kemarahan orang-orang yang merasa bisa dihina tersebut dalam respon orang-orang yang menghina, maka dibuatlah aturan hukum untuk menjaga keharmonian di antara umat beragama. Namun masalahnya kemudian pasal ini justru dijadikan alat untuk bagi beberapa orang ditarik sebagai pasal karet untuk menghukum orang-orang yang berbeda pandangan. Dan menurut saya memang sepatutnya pasal ini tidak diberlakukan. Sebab relasi harmoni antar umat beragama tidak harus sepatutnya dijaga melalui norma-norma hukum positif, melainkan melalui hukum-hukum di antara kita. Jika ada hubungan yang mulai tidak harmonis atau konflik-konflik di antara umat beragama atau di internal umat Islam, sebaiknya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, melalui cara-cara yang natural dalam budaya-budaya kita. Itu tentu akan lebih baik. Sebab jika kemudian urusan agama kita harus diatur melalui pendekatan hukum, padahal agama itu sebenarnya untuk membangun kesadaran manusia agar selalu bertindak benar, maka ketika kemudian harus ada hukum yang mengatur agama kita, relasi kita dengan umat beragama lain, maka sebenarnya telah terjadi degradasi di internal umat Islam dan di internal umat beragama di Indonesia. Karena begitu buruknya kesadaran umat Islam dan kesadaran umat beragama di Indonesia, sehingga mereka harus diatur dengan cara-cara yang bersifat hukum.